Barang siapa sedang mencicipi dunia, disitulah aku pernah merasakan pahit getirnya kehidupan. Bagiku, dunia adalah tipu daya dan penuh berisi kedustaan. Bagaikan fatamorgana di tengah padang Sahara, dunia tidak ubahnya bagaikan bangkai-bangkai busuk yang hanya anjing-anjing kelaparan yang mau mendekatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah nasihat spiritual dari Imam As-Syafi'i. Nasihat sofistik, wasiat-wasiatnya tentang hakikat kehidupan dan akhlak yang tidak jauh berbeda sebagaimana yang diajarkan para sufi. Syair-syair dan hikmah yang terhimpun dalam beberapa kitabnya mengangkat tema yang sangat beragam, mulai dari tema spiritual, ilmu, persahabatan, percintaan, nasihat kehidupan, dan sebagainya. Sebagai pembuka daripada untayan-untayan nasihat Imam As-Syafi'i ini, yang pertama kita akan mengetengahkan tentang nasihat-nasihat sofistik dari Imam As-Syafi'i rahimahullah. Semoga nasihat-nasihat sofistik ini dapat menjadi gizi bagi rohani kita yang gersang. Yang pertama yaitu nasihat dari Imam As-Syafi'i. Perbanyaklah amal kebaikan. Nafsu padam tak kala ubun-ubunku menyala. Malamku gelap gulita ketika bintang bersinar terang. Wahai burung hantu yang hinggap di atas ubun-ubunku, ketika burung gagak terbang dariku, kau kunjungi aku dan kau lihat tubuhku semakin rapuh. Memang setiap tempat yang kau kunjungi berarti itulah tempat-tempat kerapuhan. Masih dapatkah ku nikmati manisnya hidup meskipun rambutku semakin menipis dan ubanku semakin menyebar? Sulit untuk disemir ketika usia senja seseorang telah datang dan rambutnya semakin memutih. Hendaknya ia segera menumpas keseronokan serta kekejian hari-harinya dengan kebaikan. Tinggalkanlah perkara-perkara yang buruk. Kenapa hal itu haram dilakukan oleh orang yang bertakwa? Dan tunaikanlah zakat atas kedudukan atau jabatan. Karena zakat tersebut sama dengan zakat harta bila telah sampai nisabnya. Berbuat baiklah kepada orang lain, karena dengan begitu kelak engkau akan dapat menguasai manfaat kepada orang lain. Jangan berjalan di atas bumi dengan penuh keangkuhan. Ketahuilah bahwa tidak lama lagi bumi ini akan menelanmu. Barang siapa sedang mencicipi dunia, disitulah aku pernah merasakan pahit getirnya kehidupan. Bagiku, dunia adalah tipu daya dan penuh berisi kedustaan. Bagaikan fatamorgana di tengah padang Sahara, dunia tidak ubahnya bagaikan bangkai-bangkai busuk yang hanya anjing-anjing kelaparan yang mau mendekatinya. Jika engkau menjauhi dunia, kelak engkau akan terselamatkan dari kotorannya. Tetapi jika engkau dekati dunia, engkau akan diserang oleh anjing-anjingnya. Berbahagialah orang-orang yang kukuh atas imannya dan menutup diri dalam kesucian jiwa. Nasihat yang kedua, hiasan diri. Jagalah dirimu dan hiasilah dirimu dengan budi pekerti yang mulia. Niscaya engkau akan hidup sejahtera dan tutur kata
orang-orang terhadapmu akan menjadi indah. Jangan memusuhi manusia kecuali dengan sikap ramah. Niscaya akan ada yang menolongmu dan sahabat akan mengasihimu. Tidak baik mencintai orang yang berwajah banyak atau munafik, karena ia akan mengikuti arah angin kemanapun angin itu bertiup. Apakah arti banyak kawan jika mereka tidak menolong di waktu kita susah? Yang ketiga, akhlak yang baik. Jika aku dicaci maki oleh orang yang hina, itu petanda bahwa derajatku akan bertambah. Karena tidak akan muncul keaiban kecuali akibat perbuatan seseorang. Jika jiwaku belum menjadi mulia atas dunia, akan kututupkan ia di kalangan orang-orang yang hina. Jika semua usahaku kuniatkan hanya untuk kepentinganku sendiri, engkau akan menemukan diriku memiliki banyak kesempatan untuk itu. Akan tetapi, aku berusaha melakukan sesuatu untuk kepentingan kawan-kawanku. Sungguh merupakan suatu cela atas orang yang kenyang, sementara ia membiarkan kawan-kawannya kelaparan. Suatu ketika, aku pernah mendapat penghinaan dari orang bodoh, tetapi aku tidak menanggapinya. Ia semakin bodoh dan aku semakin bijak. Ibarat batang kayu cendana, semakin hangus dibakar, semakin harum baunya. Jika orang-orang bodoh bertutur kata di depanmu, janganlah engkau tanggapi. Sebaik-baik tanggapan untuk mereka adalah dengan bersikap diam. Jika kau berbicara di hadapan mereka, janganlah sampai terbawa arus pendapat yang diciptakan mereka. Dan jika kau berpaling dari mereka, wajah mereka akan tampak pucat pasi. Nasihat sofistik yang keempat dari Imam As-Syafi'i, jiwa yang kerdil. Diriwayatkan oleh Abdullah Al-Asbahani dari Abu Nasr dari Abu Abdillah yang mengatakan bahwa pernah mendengar Imam As-Syafi'i berkata, tumpukan uang dapat membuat orang-orang yang sebelumnya membisu menjadi banyak bicara. Hati mereka tidak pernah mengenali kelebihan orang lain dan tidak tahu derajat kemuliaan mereka sendiri. Nasihat yang kelima yaitu meruntuhkan kehormatan orang lain. Wahai orang yang telah menghancurkan kehormatan orang lain dan yang memutuskan tali kasih sayang, kau akan hidup penuh kehinaan jika kau orang merdeka dan dari keturunan orang yang baik-baik. Pastilah engkau tidak akan menodai kehormatan orang lain. Barang siapa pandai menimbang orang lain, tentu orang lain akan menimbang dirinya dengan segenap kebaikannya. Cukup sudah bagiku pengajaran dari guruku. Nasihat yang keenam, buruk sangka. Prasangka selalu buruk dan prasangka buruk itu sumber fitnah. Ketika seseorang melemparkan tuduhan dalam keadaan lapar, ia hanya mengungkapkan prasangka baik dan ucapan yang enak didengar. Nasihat yang ketujuh, terimalah maaf dengan tulus. Terimalah permintaan maaf sahabatmu yang melakukan kesalahan, baik ia jujur mengatakannya kepadamu maupun tidak. Dengan begitu, berarti telah taat kepadamu orang yang engkau terima dari segi lahirnya saja, dan telah membuatmu mulia orang yang bermaksiat kepadamu secara sembunyi-sembunyi. Itulah nasihat sofistik singkat dari Imam As-Syafi'i. Dan
dan beliau sangat dikenal dengan ketawaduannya karena sikap tawadu menurutnya adalah perkara yang sangat dipuji dan diidam-idamkan. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukannya sendiri. Akan tetapi, tawadu di hadapan orang yang tidak bisa menghargai orang lain baginya merupakan bentuk kezoliman terhadap diri sendiri. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengenal lebih dalam tentang wasiat-wasiat sufistik Imam Syafi'i rahimahullah tentang berbagai kiat hidup, bahagia, sukses, kesehatan, dan tentu saja rahasia spiritual bagaimana menjadi manusia yang diidamkan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nasihat sufistik ini sebagai prolog atau mukadimah dari Imam As-Syafi'i. Semoga nasihat-nasihat sufistik Imam As-Syafi'i ini dapat menjadi obat kecemasan akibat banyaknya manusia yang lupa hakikat diri dan lupa tujuan hidupnya. Sampai ketemu lagi di nasihat-nasihat sufistik yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.